orang lain karena jabatannya, karena hartanya. Kalau dia adalah saudara, maka dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka subhanallah, bagaimana kalau ada orang yang ternyata ketika mapan justru melupakan saudara-saudaranya yang susah. Kalau ulama-ulama kita, jangankan ketika dia saudaranya yang baik, saudaranya yang jahat saja, mereka baik kepada mereka. Subhanallah, dia katakan ada seorang ulama kehilangan kudanya, lalu dilaporkan, kudamu dicuri wahai syekh. Apa katanya? Ya Allah, kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang kaya, ampuni dia. Tapi kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang miskin, kayakan dia supaya tidak mencuri lagi. Subhanallah. Doanya seperti itu, saking dia pedulinya dengan saudaranya, baik yang miskin ataupun yang kaya. Kalau dia kaya, ya Allah, ampuni dosanya dia mencuri. Kalau dia miskin, kayakan dia supaya dia tidak mencuri, ya Allah. Maka ternyata kita menjadi orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menghargai daripada saudara-saudara kita. Kalau tidak takut kepada Allah, maka kita hanya akan menghargai orang daripada penampilannya saja, dari hartanya, dari jabatannya, daripada siapa dia, barulah kita menghargainya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, sadar dulu bahwasanya orang yang paling berhak kita bantu adalah orang terdekat kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, harta yang engkau keluarkan untuk masjid, harta yang engkau keluarkan untuk fisabilillah, harta yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan harta yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka yang keluarga ini yang paling besar pahalanya. Banyak orang melupakan daripada peringatan Nabi ini, sehingga dia sibuk untuk keluar rumah tapi lupa untuk yang berada di dalam rumahnya, alias lingkungan saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Kenapa alasan? Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk yang terdekat? Ternyata pahalanya jauh lebih besar karena pujiannya sedikit. Kalau dia nyumbang keluar rumah, terima kasih banyak Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji ini baik banget, Masya Allah. Bu Haji makasih banyak ya, tiap bulan Bu Haji bantuin saya, terima kasihnya banyak. Tapi kalau dalam rumah, jangankan terima kasih, kok cuma segini, kok cuma segini. Kalau kepada istri, kok cuma segini, bahkan gitu. Tapi kalau keluar rumah, banyak terima kasihnya. Makanya pahalanya jauh lebih banyak di dalam rumah karena pujiannya sedikit. Jadi Allah ganti pujian tersebut dengan pahala yang berlipat. Kalau kita sadar akan hal ini, insya Allah tidak ada yang melupakan saudaranya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Yang namanya firasat saudara ini kadang-kadang kuat banget. Terutama apalagi saya kalau kembar. Wah, dan lagi kurang sehat ya, jadi saya kok badan saya gitu nggak sehat gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan saudara angkat? Mau ini pertanyaan. Apakah saudara angkat ini punya firasat yang kuat juga seperti saudara kandung? Oke. Mau izin menjelaskan di satu orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan semua yang lagi nonton. Luar biasa, ajak semua saudara nonton saat ini. Masya Allah. Yang saudaranya lagi renggang, yang lagi marahan, yang lagi diam-diaman, yang lagi bermasalah, ayo. Yang lagi akrab, yang ketawa-ketawa, yang lagi bestie sama saudaranya, yuk nonton bareng. Karena ini permasalahan penting kita bahas. Dan ternyata pertanyaan Mas tadi real, karena memang saudara itu satu rahim. Kalau orang satu rahim itu perasaan itu. Ada masalah dengan dia. Kalau kok tahu masalahku? Ya, tahu lah. Kita kan saudara, saya tahu masalahmu. Curhat saya sudah tahu duluan. Soalnya saudara lain cerita. Udah bocor duluan. Jadi, bagaimana dengan saudara angkat? Saudara angkat akan bisa merasakan firasat saudaranya jikalau sudah terbiasa bersama dengannya. Jikalau terbiasa bersama dengannya sejak kecil, dia angkat jadi anak angkat, lalu dia bersama, dia tahu, dia lagi naik badan, dia lagi marah, dia lagi emosi. Makanya kalau orang tanya, kenapa saya tidak pernah bertengkar sama Umi Nora? Karena kebersamaan, karena dia tahu karakter kita dan kita mengerti dengan perasaannya, jadi enak. Begitulah saudara, jangan lagi nggak enak, jangan macam-macam. Itu sama saudara angkat pun akan seperti itu kalau sudah bersama sejak lama. Apakah masih ada saudara angkat itu bisa mendapatkan perasaan firasat sama dengan saudara kandung? Akan terjadi jikalau keimanan. Makanya hati-hati dengan firasat orang beriman, karena firasat orang beriman itu tajam. Maka dari ini saudara angkat akan bisa merasakan perasaan saudaranya
jikalau dia beriman, apalagi berakhlak, berkarakter yang baik. Ini yang luar biasa. Dan kalau berbicara tentang sifat dan sebagainya, sebenarnya tingkat kepedulian. Ada orang dikasih firasat, dia abaikan firasat itu. Anda apa-apa, tidak ada masalah, dia bisa selesai. Padahal sudah diberikan firasat, kan bagikan satu tubuh kan. Benar. Satu merasa, satu yang sakit, yang lain merasakan. Lalu memang ada karakter seseorang seperti itu. Tadi Ustaz Sam, saya melanjutkan karena saya juga ikut terbawa-bawa tadi itu. Apa tuh yang mana? Yang saudara miskin cuci piring. Yang dulu-dulu. Sedih saat. Langsung parkir. Ya, perasaan Saya saya ngatur mobil biasanya jemput gitu ya. kok saya yang merasa ya. Iya, Masya Allah. Tapi saya punya firasat buat Ustaz. Apa itu? Ada janda anak satu suka sama Ustaz mau dinikahi. Soalnya saya baca di pak-paknya Ustaz Syah. Ini permasalahan. Beda ya. Anda bukan saudara saya. Tapi kayaknya iya. Anda itu jadi saudara Anda. Iya. Makanya saya baca itu di tempat Ustaz Syah. Karena ada karakter Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 karakter manusia inilah yang digambarkan oleh neuroscience, bahwa ada memang orang karakternya seperti Sayyidina Ali yang familiar, terus Sayyidina Utsman yang dermawan, yang Sayyidina Umar bin Khattab yang tegas, dan ada yang arif bijaksana sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya masih punya video tayangan tentang bahagia kakak ketika adik memenangkan lomba. Wah, ini bisa nih. Ini dia tayangannya.